Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Bapak, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita karena kemarin kita tidak sempat belajar karena kondisi Bapak ya. Hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 ya. Jadi kita gabungkan. Apa yang akan kita pelajari yaitu pada muatan PKNKD 3.1 nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, sekarang perhatikan ya anak-anak semua, apa saja nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kita mulai dari nilai dari sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar beberapa orang yang sedang melakukan peribadatan dari berbagai agama. Nah, ini adalah cerminan dari sila ke-1. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat nilai yang terkandung dalam sila ke-1. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Jadi apabila kita misalnya agama Islam sedang beribadah, maka agama yang lain harus sama-sama menghormati. Tidak boleh mengganggu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita lihat nilai dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat gambar di sini. Seorang anak sedang memberikan uang kepada peminta-minta atau pengemis. Kemudian pemberian bantuan di posko bencana banjir. Ini salah satu contoh juga. Nilai apa yang terkandung pada gambar tersebut? Nah, ini bisa kita lihat nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama, menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia. Jadi tidak ada perbedaan di mata Tuhan ya. Manusia itu semuanya sama di mata Tuhan. Ya. Jadi manusia itu derajatnya sama di mata Tuhan. Makanya kita sebagai manusia, kita harus menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia. Tidak boleh saling membeda-bedakan ya. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi kalau yang lain kesusahan, orang lain perlu bantuan, kita harus membantunya. Itulah tenggang rasa. Jadi itu nilai yang terkandung pada sila kedua. Selanjutnya, sila Persatuan Indonesia atau nilai dari sila ketiga. Perhatikan gambar. Di sini sedang diadakan gotong royong ya. Gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang di bawah ini adalah gambar orang sedang bergotong royong mendirikan rumah. Nah, nilai apa yang terkandung pada gambar ini? Nah, yang pertama menunjukkan rasa cinta tanah air. Nah, kalau lingkungan ingin bersih, maka gotong royonglah dibersihkan secara bersama-sama. Kalau kita menunjukkan rasa cinta tanah air, tapi kalau kita tidak cinta tanah air kita, ya kita biarkan saja. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi anak-anak semua, apabila lingkungan kita kotor, ada di lingkungan itu sedang mengadakan gotong royong, kita boleh ikut membantunya sebisa kita ya anak-anak, sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak-anak. Ini ada contohnya kan, ada contoh anak kecil ya, ini membantu mendorong gerobak ya. Nah, itu. Kemudian yang di bawah itu orang sedang melakukan gotong royong mendirikan rumah. Jadi itu cerminan dari Pancasila sila ketiga. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi anak-anak semua, kalau terjadi gotong royong di lingkungan masyarakat, itu berarti apa? Mereka sedang menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin terjadi kerja bersama gotong royong kalau rakyatnya tidak bersatu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang bergotong royong itu dia sedang
menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan dengan nilai dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini terlihat gambar bahwa sedang diadakan musyawarah. Nah, jadi nilai apa yang terkandung pada gambar tersebut? Itu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi apapun permasalahan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di sekolah kah, nah itu bisa kita selesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, mencapai kesepakatan bersama. Nah, jadi setelah dimusyawarahkan, terjadilah mufakat. Apa yang sudah diputuskan, itulah yang kita laksanakan. Nah, itulah mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi apapun permasalahan kita, bisa kita selesaikan dengan cara musyawarah sampai menghasilkan mufakat. Ya, di sekolah pun juga seperti itu. Ada permasalahan kamu di kelas ya misalnya, itu bisa dibicarakan, diselesaikan dengan jalan musyawarah satu kelas supaya terjadi mufakat. Nah, kalau sudah mufakat, berarti kan sudah ada keputusan. Sudah ada keputusan, tinggal kita melaksanakannya. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat. Kita lanjutkan anak-anak, nilai dari sila kelima. Ini ada gambar, sebuah gambar. Ini contoh gambarnya ini terlihat sebuah keluarga ya. Sebuah keluarga ada ini mungkin kakeknya, neneknya, ini ayah atau ibu kita, kemudian ini yang gambar anak-anak ini kita. Nah, ini mencerminkan bahwa mereka itu menghormati hak. Jadi anak butuh atau punya hak kasih sayang ya. Jadi anak itu mempunyai hak yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, ini contoh dari atau perilaku dari sila kelima, nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima. Kemudian yang di bawah, ini pembagian bantuan sembako. Nah, sesuai dengan bunyi pasalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, siapapun yang membutuhkan, kalau dia berhak, maka harus kita berikan bantuan itu. Kita berikan hak mereka itu. Ini makanya dicontohkan pemberian bantuan sembako. Mungkin saat pandemi sekarang ini, banyak masyarakat atau kita itu membutuhkan bantuan dari pemerintah. Tugas dari pemerintah itu seharusnya memberikan hak-hak dari rakyatnya. Contohnya ini memberikan bantuan sembako. Nah, maka nilai-nilai yang terkandung di dalam pasal sila kelima ini yaitu menghormati hak dan kerja keras orang lain. Kerja keras orang lain contohnya apa? Orang yang bekerja akan diberikan haknya. Nah, misalnya diberi gaji. Jadi seperti itu. Bukan orang anak sekolah yang belajar dengan giat, kemudian dia berprestasi, maka sekolah juga akan memberikan haknya sebagai upaya untuk menghormati kerja keras orang lain. Nah, jadi seperti itu. Itu tentang nilai-nilai dari sila kelima. Nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Jadi seperti itu ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham. Nah, nanti bisa kamu baca lagi lebih banyak materinya pada buku cetak kamu atau buku paket kamu tema 1, subtema 1. Nah, ini tugas yang akan Bapak berikan nanti setelah kalian menyaksikan video ini. Yang pertama itu, tugas pertama ya, lengkapi tabel di bawah ini dengan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau tadi nilai-nilai Pancasila, sekarang kamu nanti tugasmu adalah melengkapi tabel. Misalnya nomor 1 ini ya contohnya. Bunyi sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini berarti sila ke-1.
nilai-nilainya tadi itu kan sudah diterangkan ya. Nah, perilaku yang sesuai apa? Beribadah sesuai agamanya masing-masing. Nanti yang kedua misalnya, nah, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Tidak mengganggu orang yang berlainan agama yang sedang beribadah. Itu misalnya contoh dari nomor satu ini. Nah, nomor dua silakan nanti kamu lanjutkan sendiri sesuai dengan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tadi diterangkan. Nah, ini sudah ada salah satu contohnya, kamu tinggal melanjutkan mencari contoh yang lain lagi. Perilaku atau sikap yang sesuai. Itu tugas untuk muatan PKN tadi. Jadi itu ya anak-anak. Kita lanjutkan lagi dengan muatan IPS. KD 3.1. Ini ada pada pembelajaran 3 dan 4 ya. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu letak geografis Indonesia. Kita akan belajar dua, letak dan kondisi geografis Indonesia. Yang pertama kita pelajari dulu letak geografis Indonesia. Perhatikan peta di bawah ini, ya, peta ini adalah peta negara Indonesia atau NKRI. Nah, bila kita lihat letak geografis Indonesia, nah, kalau letak geografis yang disebut itu berarti yang kita lihat adalah bentuk daratan. Ya. Daratan dari negara Indonesia terdiri dari 50 besar ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi ya, Maluku, ini Sulawesi. Yang akan kita pelajari, yang kita bahas pada pagi hari ini secara geografis ya, Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Ini Australia. Kita berada di benua Asia. Itu untuk letak geografis Indonesia. Nah, negara Indonesia ini di sebelah utara itu berbatasan dengan negara Malaysia. Ya. Negara Indonesia di sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia. Nih. Kemudian Singapura ini. Ya, jadi yang paling dekat saja Malaysia, Singapura. Dan ini Samudra Pasifik ya. Samudra Pasifik. Lautan ini yang sebelah utara ini Samudra Pasifik. Jadi sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Samudra Pasifik. Kemudian sebelah selatan yang bawah ini Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Itu untuk batas sebelah selatan. Kemudian batas sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia ini. Samudra Hindia ini luas, tidak hanya di selatan sampai ke barat Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian sebelah timur Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini. Ini yang putih ini ya. Papua Nugini untuk daratannya, kemudian berbatasan dengan laut atau Samudra Pasifik juga. Jadi Samudra Pasifik ini juga luas, membentang sampai ke timur. Dari utara sampai ke timur ini masih Samudra Pasifik. Bapak ulangi, jadi untuk sebelah utara batas negara Indonesia itu negara Malaysia, Singapura, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan adalah berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Itu untuk letak geografis Indonesia. Kalau kita lihat secara astronomis, apa itu secara astronomis? Secara garis ya, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis bujur itu apa? Garis yang membentang atau menghubungkan kutub utara dengan selatan. Sedangkan
garis lintang adalah garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara dan selatan. Ini garis-garis ini yang mendatar atau disebut dengan horizontal. Apa vertikal apa horizontal ya? Pokoknya yang membentang atau membagi bumi menjadi dua bagian, belahan utara dan selatan. Ini. Nah, secara astronomis, Indonesia terletak pada garis lintang, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi dari ini ya ke timur. Kemudian Indonesia juga secara astronomis terletak pada garis 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini yang garis ke bawah ini, dari atas ke bawah. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Nah, itu secara astronomis. Itu untuk letak geografis negara Indonesia. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang yang kedua adalah kondisi geografis Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak pulau. Setiap pulau di Indonesia memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu pada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Perhatikan peta di bawah ini ya. Ini adalah peta Pulau Sumatera. Nah, ini Pulau Sumatera. Yang kan kita bahas, luas Pulau Sumatera, luas wilayahnya, Pulau Sumatera adalah 473.481 km persegi. Jadi luas dari Pulau Sumatera. Nah, kondisi geografisnya, Pulau Sumatera terdapat banyak atau beberapa gunung, yaitu di Sumatera itu ada Gunung Kerinci. Gunung Kerinci itu di Provinsi Jambi. Sedangkan Gunung Dempo masih sama, kemudian Gunung Leuser itu di Aceh. Dan Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat. Itu kondisi Pulau Sumatera, kondisi geografis Indonesia terutama Pulau Sumatera. Kemudian terdapat juga beberapa perairan, yaitu Selat Malaka. Nah, ini yang menghubungkan antara Malaysia dengan Pulau Sumatera ini. Ini terdapat Selat Malaka. Kemudian Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Musi, Sungai Batanghari, dan masih banyak yang lain sebetulnya. Sungai Siak ya. Itu beberapa perairan yang terdapat di Pulau Sumatera. Nanti kamu bisa mencari atau mengeksplorasi beberapa penampakan alam yang ada pada Pulau Sumatera. Bisa kamu cari lewat Google, bisa lewat atlas atau peta Indonesia juga bisa. Untuk batas-batas pulaunya, nah kita bahas ya. Sebelah utara Pulau Sumatera itu berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Benggala. Ya, sebelah utaranya. Ini Malaysia, kemudian berbatasan lagi dengan Teluk Benggala. Sebelah selatan, ini bawah, utara, selatan. Nah, setelah selatan bagian bawah, berbatasan dengan Selat Sunda. Jadi yang menghubungkan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa itu Selat Sunda namanya. Kemudian berbatasan dengan Pulau Jawa sebelah selatannya. Sebelah baratnya Pulau Sumatera berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timurnya Pulau Sumatera ini berbatasan dengan Selat Malaka ini dan Kalimantan, Pulau Kalimantan ya. Itu untuk Pulau Sumatera. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pulau besar yang kedua, yaitu Pulau Jawa. Luas wilayah Pulau Jawa adalah 128.297 km persegi. Nah, penampakan alamnya
Itu terdapat beberapa gunung di Jawa. Yang pertama Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Selamet, dan masih banyak yang lain. Ini hanya beberapa saja. Nanti bisa kamu lihat di atlas atau di peta ataupun di buku IPS ya. Di buku IPS kelas 6 itu juga ada. Ataupun bisa kamu searching di Google. Kemudian beberapa perairan di Jawa, yaitu contohnya Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane, Waduk Jatiluhur, Waduk Gajah Mungkur, Waduk Kedungombo, masih banyak yang lain ya. Tidak bisa Bapak sebutkan satu persatu di sini. Nanti silakan kamu lihat pada atlas atau peta ya, atau buku-buku yang berhubungan dengan kondisi geografis Pulau Jawa. Sekarang kita bahas batas wilayahnya. Batas wilayah Pulau Jawa sebelah utara berbatasan dengan Kalimantan dan Laut Jawa ini. Laut Jawa ini nanti di atasnya kan pada peta itu ada Pulau Kalimantan. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia ini. Kemudian sebelah baratnya berbatasan dengan Selat Sunda tadi itu yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Sumatera, yaitu Selat Sunda. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Nah, ini yang gambar ini yang Bapak tunjuk ini adalah Pulau Bali. Nah, di sini yang ada perairan yang menghubungkan ini namanya Selat Bali. Jadi itu untuk Pulau Jawa ya anak-anak. Kita lanjutkan Pulau Kalimantan. Luas wilayahnya 743.330 km persegi. Penampakan alamnya terdapat beberapa gunung di Kalimantan, yaitu Gunung Raya, Gunung Kinabalu, dan masih ada lagi sebetulnya, tapi tidak bisa Bapak tuliskan satu persatu. Silakan dilihat sendiri nanti di atlas ataupun di peta. Kemudian beberapa perairan yang terdapat di Pulau Kalimantan, itu contohnya Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito, dan Danau Bangkau. Kemudian batas wilayahnya Pulau Kalimantan ini sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan. Sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Natuna ini dan Pulau Sumatera yang sebelah sana tadi. Sebelah timurnya Kalimantan, Pulau Kalimantan berbatasan dengan Selat Makassar. Jadi ini ya, ini Kalimantan kan ada laut ini, nanti sebelahnya ada Pulau Sulawesi. Itulah yang menghubungkan perairan yang menghubungkan antara Pulau Kalimantan dengan Sulawesi. Itu Pulau Selat Makassar dan berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Itu untuk Pulau Kalimantan. Kita lanjutkan anak-anak dengan Pulau Sulawesi. Luas wilayahnya 174.600 km persegi. Beberapa penampakan alamnya. Ini beberapa gunung di Sulawesi. Gunung Lantimojong ya. Kemudian Gunung Rantai Mario yang terkenal saja. Kemudian beberapa perairan di Sulawesi. Yang pertama Sungai Poso, Sungai Lariang, Danau Tauti, dan Pantai Losari. Ini hanya beberapa saja, masih ada yang lainnya. Batas wilayahnya, batas wilayah Pulau Sulawesi, sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina, negara Filipina. Sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Flores, Nusa Tenggara Timur ya. Ini Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Sebelah baratnya Pulau Sulawesi berbatasan dengan Selat Makassar dan Kalimantan. Sedangkan sebelah timurnya, Pulau Sulawesi berbatasan dengan Laut Maluku, Kepulauan Maluku. Nah, itu untuk Pulau Sulawesi. Kita lanjutkan dengan Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ini yang dekat Pulau Jawa tadi. Sebelah kanannya Pulau Jawa di peta ya. Luas wilayah dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara 72.876 km persegi. Ada penampakan alamnya beberapa gunung di Bali dan Nusa Tenggara. Ini contohnya Gunung Batur, ya. Gunung Batur, Gunung Rinjani, Gunung Agung, dan Gunung Tambora.
Nah, silakan nanti dilihat sendiri di peta atau atlasnya. Ada lambang segitiga warna hitam, itu melambangkan gunung. Silakan nanti dicari ya, seperti ini. Ini kan ada segitiga warna hitam. Nah, nih. Beberapa perairannya di Bali dan Nusa Tenggara, contohnya Sungai Petanu, Pantai Lombok, Pantai Kuta, ini yang terkenal ya. Kemudian Danau Batur dan Danau Batu. Batas wilayahnya sebelah utara Laut Bali, ya, Bapak ulangi. Batas wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores, dan Sulawesi. Sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Ini. Sebelah baratnya berbatasan dengan Pulau Jawa dan Selat Bali. Sebelah timurnya, Bali dan Nusa Tenggara itu, Pulau Bali dan Nusa Tenggara berbatasan dengan negara Timor Leste. Ya, Timor Leste itu dulu adalah negara yang masih satu negara dengan kita. Tapi dia kemudian memisahkan diri. Ya, dulu Timor Timur namanya, sekarang menjadi negara Timor Leste. Ya, itu untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kita lanjutkan dengan Pulau Papua. Pulau Papua luas wilayahnya 319.036 km persegi. Penampakan alamnya beberapa gunung, ya. Gunung Jayawijaya, Gunung Daerah Baru. Pokoknya kamu lihat di peta itu ada gambar segitiga hitam ya. Di sini yang Bapak tulis itu hanya yang gunung-gunung terkenal saja. Kemudian beberapa perairan di Kalimantan. Ini salah ketik ya, mohon maaf. Beberapa perairan di Pulau Papua. Yang pertama Sungai Memberamo, Sungai Baliem, kemudian Danau Sentani, Pantai Raja Ampat. Nah, ini yang paling terkenal ya. Ini adalah beberapa perairan yang terdapat pada Pulau Papua. Ini salah ketik tadi. Ya, seperti itu ya anak-anak. Itu kondisi geografis pulau-pulau yang terdapat di Indonesia, pulau besar ya. Semoga kalian dapat memahami penjelasan Bapak ini. Nanti Bapak kirimkan tugas ya lewat WA. Ini tugas kedua. Kalau yang tadi muatan PKN, ini muatannya IPS ya. KD 3.1. Tugasnya adalah kamu mengamati gambar peta. Ini gambar peta yang tadi. Nah, tugasmu menuliskan batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelah utara contohnya berbatasan dengan Malaysia dan apa tadi. Nah, nanti kamu tuliskan di sini. Kemudian batas sebelah selatan, batas sebelah barat, dan batas sebelah timur juga kamu tuliskan. Itu untuk tugas yang kedua. Selanjutnya ada tugas yang ketiga. Nah, tugas yang ketiga tadi menuliskan batas-batas wilayah pulau. 5 pulau besar yang ada di Indonesia tadi. Contohnya Pulau Sumatera tadi, sebelah utara berbatasan dengan apa tadi? Ya, dengan Malaysia kalau nggak salah tadi ya. Dengan Malaysia dan Selat Malaka. Nah, itu. Nanti sebelah selatannya silahkan ditonton lagi videonya nanti ya. Ya, demikian saja anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat pagi hari ini. Semoga tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Terapkan protokol kesehatan ya, 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.